Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan membahas tentang Thor ketika menjadi Raja Asgard dan Midgard. Cerita ini terdapat dalam komik Thor volume 2 isu 44-79. Suatu hari Odin tewas dalam pertarungan melawan Surtur sang iblis api. Oleh karena itu, Thor menggantikan ayahnya sebagai pemimpin Asgard. Dia juga menjadi jauh lebih hebat karena mewarisi kekuatan Odin Force. Selain itu, Thor memutuskan untuk ikut campur dalam berbagai aspek peradaban manusia di Midgard alias planet bumi. Tujuannya adalah supaya umat manusia memperoleh kehidupan yang jauh lebih baik. Salah satu faktor yang mendorong sikap ini adalah kejadian setelah Thor mengalahkan seorang makhluk super bernama Dzak di bumi. Pertarungan mereka menyebabkan kerusakan dan kekacauan di lokasi baku hantam. Akan tetapi kondisi ini justru dimanfaatkan oleh sebagian orang di sana untuk melakukan perbuatan jahat, seperti misalnya penjarahan dan penodongan. Peristiwa ini membuat Thor merasa bahwa umat manusia membutuhkan lebih banyak campur tangan Asgardian. Berdasarkan pemikiran tersebut, Thor memindahkan kota Asgard ke atas kota New York. Keputusannya tentu memicu reaksi. Pihak Amerika Serikat mengirimkan pesawat tempur mendekati Asgard, tetapi pesawat itu meledak setelah terkena panah Heimdall. Setelah itu, ada pula pihak lain yang mengirimkan beberapa rudal nuklir, yang lagi-lagi tidak terlalu berpengaruh sebab Thor mampu menahan ledakan rudal tersebut. Spider-Man juga sempat datang ke Asgard untuk berbicara dengan Thor. Namun Thor tetap berpegang teguh pada pendiriannya dan memindahkan Spider-Man kembali ke daratan New York. Berbagai tindakan Thor lainnya diantaranya adalah menurunkan hujan di kawasan yang gersang, menumbuhkan tanaman khusus, serta memberikan hewan berkualitas tinggi untuk mengatasi masalah kelaparan, melarang semua negara melakukan serangan terhadap negara lain, menghancurkan fasilitas pemerintah Amerika Serikat yang memproduksi senjata kimia, dan mengirimkan para penyembuh Asgardian untuk mengobati orang-orang yang menderita penyakit yang tak bisa disembuhkan oleh teknologi kedokteran manusia. Thor bahkan mengintervensi pemerintahan di negara bernama Kalanya. Dia menggulingkan rezim yang menurutnya jahat. Lalu dia mengatur supaya para tawanan dan pengungsi di sana memperoleh tempat tinggal. Permasalahan lingkungan tidak luput dari tindakan Thor. Dia memerintahkan Tarin alias Thor Girl beserta beberapa Asgardian untuk turun ke hutan hujan demi melarang penebangan pohon di situ. Mereka memberikan emas kepada para penebang supaya mau berhenti. Selain itu, Thor menghentikan fasilitas yang menimbulkan kerusakan ekosistem. Sebagai gantinya, dia memberikan sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Misalnya di kota Cincinnati, Thor menutup reaktor nuklir. Dia lalu memberikan kekuatan pada suatu bebatuan Asgard sehingga batu itu mampu menghasilkan energi yang besar dengan hanya sedikit limbah. Bahkan sanggup mencukupi kebutuhan energi kota selama 10 tahun ke depan. Walaupun kini mengurusi masalah-masalah besar, Thor tetap tidak melupakan penumpasan kejahatan seperti yang biasa dia lakukan dulu. Thor memerintahkan kawan-kawannya seperti Balder dan Hogun untuk menghentikan tindak kriminal di kota New York. Segala intervensi Thor jelas memicu reaksi dari para pemimpin dunia yang merasa marah sekaligus takut. Di gedung PBB, Thor datang dan menjelaskan bahwa dia ingin membawa kebaikan bagi umat manusia dan planet bumi. Sayang sekali para perwakilan negara-negara tetap melancarkan protes, hingga Thor sempat kesal sebentar dan merusak podium. Pada akhirnya, Thor bertekad untuk tidak akan berhenti. Dia meyakinkan mereka bahwa tindakannya memberikan banyak manfaat. Karena segala perbuatan baik Thor, orang-orang pun mulai menyembahnya, padahal Thor sendiri tidak pernah meminta untuk disembah. Semakin lama jumlah pengikutnya semakin banyak sehingga dibuat tempat khusus untuk beribadah dan dibentuk perkumpulan yang terorganisir. Kelompok pengikut Thor ini kemudian disebut Church of Asgardian Order. Sementara itu di negara Slokovia, para warga berdoa kepada Thor supaya diselamatkan dari rezim yang menindas. Urusan di Slokovia ini kemudian menjadi jauh lebih besar. Kalau kalian ingin tahu cerita ini, silahkan tonton video kami yang berjudul Thor Buster. Adanya penyembahan kepada Thor juga menimbulkan konflik. Para penganut agama lainnya merasa terancam ketika semakin banyak orang yang meninggalkan agama lama mereka dan berganti memeluk kepercayaan Asgardian. Ditambah lagi Loki juga secara diam-diam membuat permusuhan semakin panas. Akibatnya di berbagai tempat terjadi bentrokan antara para pemuja Thor dengan banyak kelompok agama lain, bahkan hingga menimbulkan kerusakan dan banyak korban jiwa. Dalam salah satu pertikaian ini, Thor bersama Sif muncul. Thor memerintahkan mereka untuk berhenti. Selain itu, dia juga menciptakan kembali bangunan tempat ibadah yang habis terbakar di sana. Ketika Thor hendak pergi, dia dihampiri oleh seorang wanita pengikutnya. Rupanya wanita itu telah kehilangan anak perempuannya yang meninggal karena asap kebakaran. Kini wanita itu meminta Thor untuk menghidupkan lagi anaknya.
Walaupun sempat dilarang oleh Sif, Thor nekat menggunakan Odin Force demi berusaha mengembalikan nyawa anak tersebut. Pada akhirnya, sang anak memang bernafas lagi tapi tak bisa berkomunikasi. Dia seperti tak punya jiwa. Akibatnya, orang-orang di sana menjadi marah dan memprotes Thor. Dalam keadaan seperti ini, Sif memutuskan untuk memindahkan Thor ke Asgard. Kejadian tersebut disaksikan pula oleh kelompok rahasia bernama Consortium of Nations. Kelompok inilah yang dahulu mengirimkan rudal nuklir ke Asgard. Tindakan Thor tadi membuat mereka merasa harus bertindak lagi demi menghentikan Thor. Mereka pun menyusun suatu rencana. Pertama-tama seorang pendeta meminta bertemu Thor di sebuah pulau bekas uji coba bom atom. Di situ sang pendeta memarahi Thor dan memintanya berhenti mencampuri urusan manusia. Bahkan untuk menegaskan permintaannya, pendeta itu sampai membawa gadis yang dihidupkan lagi oleh Thor. Akan tetapi Thor tetap tidak mau menurut. Akibatnya pendeta itu melaksanakan rencana Consortium of Nations, yaitu mengaktifkan bom nuklir yang sudah dipersiapkan di pulau itu. Dengan demikian, terjadilah ledakan besar yang menewaskan pendeta tadi beserta sang gadis. Konsorsium juga meyakini bahwa Thor ikut mati. Karena itu, konsorsium menjalankan langkah berikutnya. Saat itu di Bifrost, Heimdall merasakan ledakan sehingga menjadi terkejut. Tiba-tiba di dekatnya muncul portal teleportasi. Dari portal ini, keluarlah banyak sekali tentara konsorsium yang langsung saja menembaki Heimdall. Mereka memang mengincar Heimdall lebih dulu supaya dia tak bisa membunyikan trompet peringatan. Karena serangan tadi, Heimdall terjatuh ke kota New York. Consortium pun mengirimkan para bawahan lainnya untuk terus menyerang Heimdall. Di Asgard, lebih banyak portal yang muncul serta orang konsorsium yang berdatangan. Para Asgardian tentu kaget karena tidak mendapat peringatan dari Heimdall. Namun mereka tetap sigap melawan. Pertempuran pun tak terhindarkan lagi. Meskipun begitu, tanpa disadari oleh para Asgardian, sebenarnya baku tembak ini hanyalah pengalihan. Tujuan utama konsorsium adalah menaruh banyak sekali bom di Asgard lalu mengaktifkan semua bom tersebut. Tindakan konsorsium rupanya berhasil. Segala bom mereka membuat Asgard hancur berjatuhan. Reruntuhan Asgard tentu menimpa kota New York sehingga menimbulkan kerugian besar dan banyak korban jiwa. Namun konsorsium memang rela mengorbankan semua itu demi memusnahkan Asgard. Sementara itu di pulau bekas uji nuklir tadi, Thor ternyata tidak mati. Dia bangkit lagi, pergi mendobrak markas konsorsium lalu membantai orang-orang di sana sekaligus meluluhlantakkan tempat itu. Setelah itu Thor melesat terbang ke kota New York dan menyaksikan Asgard yang sedang runtuh. Tentu saja ini membuatnya marah. Ditambah lagi pasukan konsorsium di situ juga masih berusaha menyerangnya. Maka dia pun membunuh mereka. Thor juga hendak dihentikan oleh Jake Olson, yaitu seorang pria yang pernah menyatu dengannya. Dalam upaya ini, Jake mampu mengangkat Mjolnir. Thor yang sudah murka akhirnya membunuh Jake menggunakan serangan energi. Thor kemudian akan mengambil Mjolnir di dekat mayat Jake. Alangkah terkejutnya Thor ketika dia tak bisa mengangkatnya. Rupanya kini dia sudah menjadi tidak layak. Akhirnya Thor terpaksa meninggalkan saja Mjolnir di tempat jatuhnya. Hancurnya Asgard tidak menghentikan intervensi Thor terhadap umat manusia. Sebaliknya, dia justru bertindak semakin ekstrim, yaitu merebut kekuasaan dari pemerintahan semua negara, sehingga menjadi penguasa tertinggi atas planet bumi. Sekitar 17 tahun sejak hancurnya Asgard, kekuasaan Thor masih tetap kokoh. Tentu saja ada yang menentangnya, tapi dia sukses menumpas segala perlawanan itu. Kini Thor menikah dengan Amora the Enchantress, sedangkan Sif diusir oleh Thor karena tidak setuju dengannya. Dari hubungannya dengan Amora, Thor memperoleh seorang putra yang diberi nama Magni. Sementara itu kejadian tentang Mjolnir dirahasiakan oleh Thor. Apabila ditanya tentang Mjolnir, Thor mengatakan bahwa palu itu sudah hilang. Thor membangun lagi kota baru yang lebih megah dan disebut New Asgard. Thor juga menambahkan wajahnya dan wajah Odin ke Gunung Rushmore. Tindakan Thor lainnya adalah memerintahkan semua kelahiran bayi didata agar bisa diketahui potensi ancaman terhadap kekuasaannya. Dalam mendeteksi pemberontakan, Thor dibantu oleh Loki yang sudah merebut Eye of Agamotto dan Cloak of Levitation dari Doctor Strange. Suatu hari, Jane Foster membantu Wanda Maximoff melahirkan bayi. Mereka melakukannya secara diam-diam karena tidak mau anak Wanda didata. Anak dari mantan Avengers memang pasti akan dianggap sebagai ancaman bagi Thor. Bayi itu sendiri akhirnya bisa dibawa pergi oleh Pietro. Akan tetapi perbuatan Jane diketahui oleh Thor. Jane tidak mau memberitahu lokasi sang bayi. Akibatnya Thor menghukum Jane beserta Wanda dengan mengurung mereka dalam bola energi. Setelah itu mereka diserahkan kepada Loki untuk didoktrin supaya patuh kepada Thor. Tanpa Thor sadari ada upaya pemberontakan dari beberapa hero yang masih tersisa, yaitu Wolverine, Captain America, dan Doctor Strange. Mereka juga berkomplot dengan Balder.
Pada suatu malam, mereka secara diam-diam berkumpul di istana Thor. Balder memberitahukan lokasi Thor, lalu para hero berencana untuk bergerak menyerangnya. Sementara itu, demi membebaskan Wanda, Quicksilver bersama Warbird alias Carol Danvers juga melancarkan serangan terhadap fasilitas doktrinasi milik Loki. Sayangnya rencana ini menjadi kacau balau. Mendadak Loki muncul di hadapan para hero sambil membawa Pietro dan Carol yang sudah takluk. Ditambah lagi, pasukan Asgard juga berdatangan. Pertempuran pun tak terhindarkan lagi. Jadi Doctor Strange memunculkan beberapa hero lainnya yaitu Vision, Hulk, dan The Thing. Vision mampu merebut Pietro dan Carol, namun Loki kemudian membunuh mereka bertiga. Para hero yang tersisa akhirnya bisa mendekati Thor yang saat itu sedang bersama istri dan bayinya. Yang pertama datang adalah Wolverine. Dia langsung saja mencakar Thor. Karena keluarganya terancam, Thor tentu marah besar, maka dia mengeluarkan energi dari matanya yang membunuh Wolverine dalam sekejap. Berikutnya ada Hulk, The Thing, dan Doctor Strange. Di situ Doctor Strange melakukan sesuatu yang mengejutkan. Dia menonaktifkan kekuatan Odin Force dalam diri Thor. Strange sendiri bisa melakukannya berkat bantuan Council of Godheads, yaitu perkumpulan para Skyfather alias dewa pemimpin dari berbagai pantheon bumi. Rupanya Council of Godheads juga tidak setuju dengan intervensi Thor yang dianggap berlebihan. Kalian ingin tahu tentang Council of Godheads? Kami sudah pernah membuat videonya. Tanpa bisa menggunakan Odin Force, Thor dikeroyok oleh Hulk dan The Thing. Dalam situasi seperti itu, Thor justru berhasil membunuh mereka berdua walaupun harus kehilangan lengan kirinya. Setelah itu giliran Kapten Amerika yang muncul dan menghajarnya. Awalnya Thor tidak melawan karena bayinya sedang disandra oleh Balder dan diancam akan dibunuh. Akan tetapi mendadak Loki menusuk Balder. Tidak hanya itu, Loki juga membuat Odin Force aktif kembali. Karena itu, Thor dengan cepat membunuh Kapten Amerika serta melelehkan sebagian tamengnya. Sekitar 170 tahun semenjak runtuhnya Asgard, Thor masih terus menguasai bumi. Loki juga tetap membantunya mengurusi masalah keamanan. Berbagai aspek kehidupan manusia sudah bercampur dengan unsur-unsur Asgard, sehingga manusia melupakan ciri peradaban asli mereka, seperti misalnya teknologi. Benda semacam televisi dan setrika listrik sudah tak lagi digunakan, dan hanya dianggap sebagai fosil dari kehidupan masa lampau. Di bawah pemerintahan Thor tak ada lagi peperangan, kelaparan, ataupun kematian akibat penyakit. Selain itu, Thor menghapuskan batas-batas negara, melarang semua agama terkecuali agama Asgardian, serta memusnahkan segala macam persenjataan modern. Untuk memenuhi kebutuhan energi, Thor memanfaatkan energi dari inti bumi yang disalurkan melalui berbagai tingkatan dimensi sihir. Hasilnya adalah energi yang bersih, efisien, dan tak terbatas. Karena segala kebutuhan sudah dipenuhi oleh Thor, manusia tidak perlu repot-repot bekerja mencari uang lagi. Dengan demikian, orang-orang bisa bebas menggeluti minat mereka tanpa perlu pusing memikirkan penghasilan, misalnya menjadi seniman, filsuf, dan ilmuwan. Sayangnya, tidak semua orang menjadi lebih baik dengan adanya keuntungan ini. Tanpa adanya keharusan untuk bekerja, sebagian orang justru jatuh dalam hal-hal buruk seperti kemalasan dan penyalahgunaan narkoba. Tanpa Thor ketahui, secara diam-diam ada upaya pemberontakan oleh anak Wanda Maximoff yang rupanya masih hidup. Dia bernama Kia dan memimpin suatu kelompok rahasia yang berkumpul di tempat jatuhnya Mjolnir. Mereka mencari cara agar bisa membebaskan umat manusia dari kekuasaan Thor. Seperti ibunya, Kia memiliki kekuatan sihir. Terkadang dia menggunakan kekuatannya untuk mengintip ke dalam New Asgard. Sementara itu putra Thor yang bernama Magni sudah menjadi dewasa. Dia bersenjatakan kapak dan senang menolong orang-orang yang butuh bantuan. Dia secara diam-diam berkomunikasi dengan Sif. Karena itu semakin hari Magni semakin mempertanyakan apakah memang kekuasaan atas Midgard itu hal yang baik. Selain itu ada pula faktor lainnya, yaitu tindakan Loki terhadap seorang wanita manusia bernama Jordie. Magni pertama kali bertemu dengan Jordie secara tidak sengaja dan menjadi tertarik pada wanita itu. Akan tetapi Loki merasa bahwa Jordie punya niat memberontak, maka Loki menculik Jordie beserta ibunya lalu memodifikasi pikiran mereka. Ketika Magni tahu tentang ini, dia bergegas menerobos fasilitas Loki demi membebaskan Jordie. Upaya ini berhasil, namun pikiran Jordie sudah dipengaruhi, sehingga tidak sama seperti sebelumnya. Ingatannya telah dihapuskan, sedangkan kepribadiannya diubah. Magni kemudian memutuskan untuk menyembunyikan Jordie di tempat Sif. Bersamaan dengan tindakan penyelamatan tersebut, terjadi pula serangan oleh kelompok Kia ke New Asgard. Mereka memanfaatkan momen ketika Thor hendak menjalani Odin Sleep, yaitu proses tidur panjang untuk mengisi kembali kekuatannya. Serangan ini berujung dengan kegagalan karena bisa dihentikan oleh Loki beserta pasukan Asgard. Dengan demikian, Kia bisa ditangkap.
Sebagai hukumannya, Kia dihukum gantung di depan umum. Magni juga ikut menyaksikan eksekusi ini. Setelah Kia tampak mati tanpa diketahui oleh orang-orang, jiwanya berbicara dengan Magni. Rupanya Kia kini tak butuh lagi tubuh fisik. Kepada Magni, Kia menjelaskan bahwa Thor telah salah. Jadi Magni diminta untuk bertindak demi kebebasan umat manusia. Selain itu, Kia memandu Magni menuju tempat Mjolnir. Magni ternyata layak sehingga berhasil mengangkat palu tersebut. Setelah itu Magni mendatangi Sif, lalu mereka berdua berpindah ke New Asgard. Di sana Magni meminta kepada ayahnya untuk membawa para Asgardian meninggalkan bumi. Tentu saja Thor menolak mentah-mentah permintaan itu. Maka Magni memakai cara lainnya. Dia menantang Thor mengangkat Mjolnir untuk melihat apakah Thor masih layak. Apabila Thor gagal mengangkatnya, berarti Asgardian harus pergi. Tuntutan Magni ini tentu menimbulkan percekcokan. Bahkan Thor sempat naik pitam. Demi menyelesaikan masalah ini, Thor hendak menggunakan Odin Force supaya bisa mengangkat Mjolnir. Akan tetapi proses tersebut diganggu oleh kedatangan seseorang. Ternyata makhluk yang datang adalah The Zag, yaitu seorang alien yang membenci para dewa dan kini ingin membunuh Thor. Dulu The Zag pernah dikalahkan oleh Thor, tapi sekarang dia telah menjadi jauh lebih kuat. Pasukan Asgard dikerahkan untuk melawannya, namun dia mampu mengalahkan semua yang menghalanginya, termasuk memenggal Hogun. Thor berusaha menyerangnya menggunakan Odin Force. Walaupun begitu, upaya ini ternyata tidaklah cukup. The Zag berlanjut menghajar Thor. Magni yang memakai Mjolnir tentu menolong ayahnya. Sayang sekali, ujung-ujungnya dia malah ikut menjadi bulan-bulanan The Zag. Karena besarnya bahaya The Zag, Loki bersiap mengeluarkan suatu senjata rahasia yang sudah lama dia simpan untuk situasi semacam ini. Senjata itu adalah Destroyer Armor. Awalnya Destroyer bertugas cukup baik. Dia menjadi lawan yang mampu mengimbangi The Zag. Akan tetapi terjadi sesuatu yang mengejutkan. Destroyer diisi oleh jiwa supaya bisa berfungsi. Kini The Zag menunjukkan makhluk yang jiwanya dimanfaatkan oleh Loki untuk mengisi Destroyer. Makhluk tersebut ternyata adalah Designate, alias Tarin, alias Thorgirl, alias Spirit of the Jewel yang sedang dikurung. Spirit of the Jewel sendiri merupakan sosok yang memberikan kekuatan kepada The Zag. Jadi sebenarnya isi di dalam Destroyer adalah sekutu The Zag. Selanjutnya The Zag membebaskan Spirit dari kurungannya sehingga Spirit terlepas dari kendali Loki. Dengan demikian Destroyer tak lagi menyerang The Zag, melainkan justru menyatu dengan dirinya. Hasilnya adalah The Zag menjadi semakin kuat. Bersama dengan Spirit, The Zag menyerang para Asgardian dan memporak-porandakan New Asgard, termasuk membunuh Volstagg, Fandral, dan Loki. Saat itu Spirit juga memberitahu bahwa tindakan Thor menguasai bumi adalah salah. Sekarang Thor menyadari kesalahannya itu, sehingga dia menjadi layak lagi dan bisa kembali menggunakan Mjolnir. Dengan menggabungkan Mjolnir dan Odin Force, Thor akhirnya berhasil membunuh The Zag. Seusai kekalahan The Zag, Spirit menjelaskan bahwa Thor harus memperbaiki kesalahan yang telah dia perbuat. Demi melakukan itu, Thor harus meninggalkan keluarganya. Dia pun berpamitan dengan Sif, Magni, dan Amora, lalu Thor mendekati mesin waktu milik seorang penjelajah waktu bernama Zarko. Thor mengaktifkan mesin waktu tersebut menggunakan Odin Force sambil dipandu oleh Spirit. Setelah mesin itu aktif, Thor berpindah ke tujuan, yaitu ke masa lalu, tepatnya ke waktu sebelum Asgard runtuh oleh Consortium of Nations. Thor menghancurkan detonator supaya semua bom di sana tidak meledak. Dia juga mengumumkan kepada pasukan konsorsium bahwa Asgard akan pergi meninggalkan bumi. Jadi konsorsium harus menghentikan serangan. Berkat cara ini, Asgard pun tidak hancur. Tindakan selanjutnya Thor masa depan adalah menemui Thor masa kini dan memberikan segala ingatannya, supaya Thor masa kini tidak mengikuti jejaknya. Tidak hanya itu, Thor masa depan juga menyatukan lagi Thor masa kini dengan Jack Olson agar Thor masa kini mendapatkan kembali sifat kemanusiaan. Setelah melakukan semua itu, Thor masa depan pergi menghilang entah kemana. Sementara itu, berkat memori yang baru diperolehnya, Thor masa kini mengetahui segala yang akan terjadi seandainya dia memaksa menaklukkan Midgard. Karena itu, dia pun memutuskan untuk pergi dan membawa Asgard meninggalkan kota New York menuju posisi asalnya di dimensi lain. Masalah berikutnya yang dihadapi Thor adalah perang besar yang dimulai oleh Loki yang mampu memiliki palu-palu kuat seperti Mjolnir milik Thor. Dalam cerita tersebut, Thor juga memperoleh kekuatan Rune Magic sehingga disebut Rune King Thor. Kalau kalian ingin tahu cerita perang itu, silahkan tonton video kami yang berjudul Thor Ragnarok. Itulah pembahasan tentang King Thor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.